Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Rizal Nugraha. Saya dari kelas TI 2019D. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya dari aplikasi Android Studio, di mana yang ingin saya paparkan adalah tentang komponen-komponen yang ada dalam Android Studio untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Oke, langsung saja kita langsung mulai di Android Studio-nya ya. Kita langsung buka Android Studio-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah file project dengan nama filenya adalah latihan 12. Nah, dari Android Studio ini kita singgung sedikit ya untuk aplikasi Android Studio ini merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk membuat sebuah Android. Bisa entah itu bisa hasilnya bisa berupa iOS ataupun Android, ini sebenarnya bisa saja, tapi karena ini namanya Android Studio, mungkin ini lebih difungsikan untuk ke Android Studio itu sendiri. Nah, dari Android Studio ini dia memiliki beberapa komponen, salah satunya itu Gradle, dimana Gradle ini adalah salah satu platform atau library untuk membuild dari aplikasi yang dibuat, karena Gradle ini beda-beda versinya tergantung dari aplikasi Android Studio yang kita gunakan. Nah, kemudian di Android Studio juga dia memiliki beberapa menu atau tab ya. Di sini yang sering digunakan itu dari menu file, kemudian di edit dan lain sebagainya, ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, perbedaannya di sini ada, nah dari Gradle, dari Gradle nih. Di sini di menu file itu dia memiliki menu export. Kalau misalkan kita export to zip file, itu Gradle dia akan mengekspor program dari aplikasi Android Studio tanpa menyimpan Gradle-nya. Jadi ketika diimport itu harus terhubung ke internet sebagai akses untuk mendownload Gradle-nya secara online, karena dia akan menyesuaikan dengan versi dari Android Studio itu sendiri. Kemudian itu bedanya. Kemudian di klik new file, kita coba masuk di beberapa perbedaan dari Android Studio, activity dari Android Studio. Nah, di sini ada no activity, basic, bottom, empty compose, full screen dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya ketika teman-teman atau kita membuat sebuah aplikasi Android dengan activity yang sudah ada, itu bisa saja. Hanya mungkin bedanya ketika aplikasi yang dibuat itu kita menggunakan no activity, itu activity yang kita buat itu harus pure dari kita sendiri bikin gitu. Nah, sekarang kita coba bikin yang yang ini yang sudah saya buat ini adalah activity dengan menu dengan pilihan empty. Empty itu artinya sistem sudah membuatkan sebuah activity kosong yang dimana ketika dijalankan dia akan menjalankan sebuah aplikasi dengan tampilannya itu standar basic, itu hanya menampilkan teks hello world. Nah, dia akan menjalankan sesuai dengan emulatornya. Oh iya, terus kemudian emulator itu apa sih? Jadi emulator itu adalah IDE yang digunakan untuk menampilkan hasil dari project yang sudah kita buat. Jadi emulator itu ada beberapa macam. Di sini saya menggunakan emulator bawaan dari Android Studio, namanya AVD, Android Virtual Device. Nah, di sini juga saya sudah mengkoneksikan antara Android Studio dengan emulator Genymotion. Bedanya dia terpisah dengan Android Studio. Jadi dia berbentuknya seperti Android seperti biasanya. Itu kayak BlueStack, kemudian ada Nox. Nah, itu fungsinya sama saja. Hanya mungkin
dari segi konfigurasi itu masing-masing memiliki karakternya masing-masing. Kemudian, nah di sini nama filenya adalah latihan 1 karena 2-nya itu adalah sebelumnya sudah ada nama latihan 1, jadi sistem menyesuaikan nama foldernya adalah latihan 1 yang kedua, seperti itu. Nah, dari Android Studio ini memiliki dua ekstensi lah, mungkin bisa dikatakan ekstensi. Yang pertama ada XML dan yang kedua adalah Java. Nah, XML ini adalah kode UI-nya, user interface-nya. Jadi kalau misalkan di bahasa website itu ada yang namanya dengan HTML, CSS. Nah, ini XML ini bisa dikatakan dengan kode HTML-nya untuk menampilkan baris yang ada di dalam aplikasi yang akan kita buat. Misalkan di sini ada text view. Ini ada hello world. Kita coba tutup dulu. Split. Nah, enaknya di Android Studio ini dia sudah bisa yang pertama bisa drag and drop dari teks. Jadi ketika plain text kita geser ke tampilan, dia akan membuat edit baru, laman baru dengan nama yang disesuaikan dengan standarnya. Ketika dihapus, ketika ini jadi hapus, dia akan menghapus juga di kodenya, seperti itu. Jadi kita coba buat, kita ingin menampilkan lagi text view dengan match parent. Teksnya dicoba dikasih aplikasi pemrograman aplikasi bergerak. Pemrograman aplikasi bergerak. Nah, di sini sudah tampil. Jadi dia akan menimpa aplikasi text view yang sebelumnya sudah dibuat. Kalau misalnya kita hapus, dia tidak akan berpengaruh karena constraint dari karakter dari constraint layout ini dia tidak akan mempengaruhi konten yang lainnya. Sebenarnya layout yang sudah ada yang dimiliki oleh Android Studio ini lumayan banyak lah, kurang lebih ada 5 kalau nggak salah. Dan yang biasa digunakan itu yang pertama ada constraint layout, relative layout, dan linear layout. Nah, bedanya dia memiliki masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kita membutuhkannya relative layout, dia harus menyesuaikan relatif terhadap tampilannya atau perangkatnya. Dia relatif dari atas, kanan, kiri, bawahnya. Dia tergantung dari marginnya. Kalau misalkan linear, itu layout yang bersusun dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan kita butuhnya sebuah formulir, mungkin itu lebih direkomendasikannya ke linear layout, seperti itu. Kemudian di XML juga dia akan dijalankan oleh main activity.java. Ini sebagai inisiasi dari aplikasi yang sudah kita buat. Dia akan menjalankan sebuah view di mana yang dijalankan adalah activity main yang ada dalam layout yang ada dalam R. R ini adalah research. Kita coba lihat di activity main. Nah, ini sudah tampil bahwa activity main.xml ini berada di dalam folder layout yang ada di dalam res atau research. Dan yang lainnya ini bisa disesuaikan. Drawable ini biasanya digunakan untuk menyimpan gambar-gambar sesuai dengan kebutuhan. Values, ini ada string ini untuk menyimpan data-data. Bisa dikatakan ini adalah sebuah data atau file untuk menyimpan array statis lah. Biasa disimpan dengan array untuk data spinner atau select option dan yang lain sebagainya. Nah, ini untuk color ini untuk menyimpan data warna yang dibutuhkan ketika dipanggil di dalam XML. Dan yang lainnya itu
jarang digunakan lah, jarang saya gunakan seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan juga di manifest, di mana manifest ini adalah sebuah sebuah program, mungkin sebuah aplikasi, sebuah file yang di dalamnya adalah mengatur konfigurasi dari aplikasi kita, dimana di manifest ini ada tag application. Application ini adalah sebuah tag yang di dalamnya berisi tentang aplikasi kita, dimana di sini ada icon. Icon ini diambil dari map yang ini mengambil dari IC launcher. Nah, ini mengambil foreground dan background. Ini diambil yang dipanggil dengan manifest. Icon ini biasanya kalau misalkan di aplikasi, misalkan kita pakai Twitter atau Facebook, nah ini iconnya ini diambil dari map seperti itu. Kemudian labelnya itu nama dari aplikasi kita. Ini latihan 1, ini diambil dari string app name. Nah, yang ini kalau misalkan kita ganti manual di sini pun tidak jadi masalah, karena digunakannya ini kalau misalkan kita membutuhkan nama itu, karena bisa dikatakan ini untuk menyimpan variabel lah. Kalau misalkan kita butuh nih app name ini, jadi kita nggak usah nulis latihan 1, tapi cukup tinggal panggil aja seperti itu. Kemudian round icon, temanya ini disesuaikan dengan project kita. Nah, kemudian ini activity. Nah, kalau misalkan ini dihapus, ini aplikasi nggak akan jalan, karena di dalam aplikasi kita tidak menjalankan activity apapun. Nah, activity yang pertama yang dijalankan itu adalah main activity, dimana di sini sudah tertera jelas bahwa activity ini bakal dijalankan sebagai action yang pertama atau main. Mainnya ini main activity-nya adalah sebagai main atau utama. Kalau misalkan kita punya activity baru, misalkan kita buat activity Android, misalkan detail activity. Nah, ini Nah, ini bakal error karena kita nggak punya nih detail activity-nya, karena dia akan memanggil sesuai dengan aplikasinya. Kalau misalkan ini dihapus dulu deh. Nah, ketika diklik kontrol spasi, dia akan merekomendasikan bahwa ada aplikasi atau file Java apa aja sih dalam aplikasi kita. Karena di sini cuma ada 1, ya kita cukup enter, dia akan menginisiasi sebagai main activity yang pertama, karena tidak ada lagi gitu, seperti itu. Nah, paling untuk secara umum dari aplikasi Android itu hanya itu saja. Intinya ketika kita membutuhkan sebuah aplikasi, file Java itu disimpan di dalam file Java. Ini disimpan ke dalam package-nya. Kalau misalnya kita membuat sebuah menggunakan, mungkin bisa dikatakan MVC lah, model view controller, kita tinggal buat aja langsung di aplikasi Java-nya. Kita tinggal buat package, namanya misalkan apa, kita bisa tinggal sesuaikan seperti itu. Kemudian di file XML-nya itu disimpan di dalam layout, dimana layout ini artinya adalah tampilan untuk menampilkan UI-nya seperti itu. Kemudian untuk drawable, ini biasanya disimpan aset-aset berupa gambar seperti itu. Nah, tadi udah dicoba dilihat bahwa untuk menampilkan aplikasi sederhana itu seperti itu. Intinya ketika ingin menampilkan sebuah layout, ini kita bisa memilih layout yang manapun, itu disesuaikan atau tidak ada ketentuan yang khusus bahwa di dalam aplikasi ini tuh harus menggunakan layout ini, layout A, layout B, enggak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin untuk
pemaparan dari komponen-komponen dari Android Studio dari saya pribadi dicukupkan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang lebih paham tentang komponen Android Studio, bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf karena bila saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.